Harum, sebuah cerita pendek karya Raditya Dika dibacakan oleh penulisnya sendiri. Aku masih ingat kali pertama bertemu perempuan itu di pemakaman temanku. Dia berdiri di ujung jalan, berpakaian serba hitam dengan rambut panjang terurai. Kesan pertamaku adalah cantik. Perempuan itu berdiri dengan wajah datar, berbeda dengan ekspresi para pelayat lain di bawah payung merah menyala terang. Seperti melihat melalui sebuah kamera film, perempuan itu terlihat jelas di mataku, menyisakan segalanya buram, buyar dalam ketidakpentingan. Sebagaimana lazimnya seorang laki-laki, single tentu saja, melihat perempuan berpenampilan menarik, aku banyak mencuri pandang kepadanya. Aku tidak menghampirinya hari itu, tidak seberani itu. Pemakaman juga rasanya bukan tempat yang tepat untuk berkenalan dengan seseorang. Anehnya perempuan itu tidak berbaur ke dalam rombongan. Padahal aku mengenal hampir semua orang yang datang ke pemakaman Robert hari itu. Kami memang berteman baik. Berawal dari ikut kelas menulis seorang penulis senior, beberapa peserta termasuk aku dan Robert membuat grup WhatsApp setelah kelas berakhir untuk saling support dalam perjalanan menulis. Dari kelima anggota grup itu, aku lebih banyak berinteraksi dengan Robert. Dia tahu aku terobsesi untuk menulis cerita yang sempurna. Mungkin karena itulah kami cocok, sama-sama ambisius. Jadi aku cukup terpukul ketika dia meninggal. Perempuan itu tidak berdiri dekat kuburan. Dia tidak berbicara kepada siapapun. Lalu ketika hari mulai sore, dia pergi begitu saja. Dia seperti datang hanya untuk menonton pemakaman, bukan untuk mengantarkan. Itu dua hal yang berbeda kan? Perempuan ini begitu berkesan sampai membuatku membuka notes di handphone. Sebagai penulis, aku terbiasa mencatat peristiwa unik yang muncul dalam satu kalimat. Untuk modal cerita, sumber inspirasi nanti. Saat itu aku menulis, perempuan cantik di pemakaman. Dia menjadi perempuan lain yang aku lewatkan dalam hidupku. Kejadian itu lewat begitu saja. Namun, takdir kadang suka bercanda. Aku bertemu kembali dengan perempuan ini 2 tahun kemudian. Kali ini di rumah duka seorang tetangga yang meninggal sehabis bermain basket. Lagi-lagi perempuan itu tidak membaur. Dia duduk di seberang jalan, di pelipir di tepi got yang tertutup rapi. Aku ingat dia karena aku ingat payung merah itu. Aku ingat dia karena lagi-lagi hanya dia terlihat jelas sementara hal lain mendadak jadi buram. Seperti sebelumnya, perempuan itu tidak berbicara kepada siapapun, hanya diam, sesekali memejamkan matanya. Lalu memberikan gestur menghirup udara dalam-dalam. Tindakan yang aneh mengingat dia ada di sebelah got. Kehadiran dia kali ini terlalu menarik untukku. Seorang penulis senang dengan kebetulan-kebetulan ajaib macam ini. Ada dorongan kuat untuk menghampirinya. Aku pun melakukan hal yang tidak biasa aku lakukan. Mengajak ngobrol orang asing. Enggak masuk, tanyaku kepada perempuan itu menunjuk ke arah rumah. Seorang penulis harus membuka obrolan dengan kalimat yang menarik, langsung pada intinya. Ini kalimat terbaik dari beberapa opsi di kepalaku. Di sini aja, katanya. Ray, kataku, menyodorkan tangan. Ayu, katanya. Dia membalas jabatan tanganku. Untuk kali pertama di kepalaku, perempuan ini jadi punya nama. Boleh duduk? Boleh. Aku duduk di sebelahnya. Mencuri pandang, aku memperhatikan Ayu. Dia memakai kaos hitam, celana jeans, sepatu putih bersih. Rambutnya tergerai panjang, cantiknya masih sama dengan 2 tahun yang lalu. Aku berkata kepada Ayu, kebetulan ya kita bisa ketemu 2 kali. 2 kali? Iya, aku pernah melihatmu di pemakaman Robert, jawabku. 2 tahun lalu. Sekarang ketemu lagi di pemakaman orang lain. Kebetulan yang aneh ya. Robert? Tanya Ayu. Iya, Robert, jawabku. Raut wajah Ayu tampak kebingungan. Di saat ini aku baru mengerti. Dia tidak tahu siapa Robert. Dia tidak tahu pemakaman siapa yang dia datangi 2 tahun lalu. Aku bertanya, ini Pak Ino meninggal habis main basket, kamu kenal kan? Ayu menggeleng. Aku tidak pernah kenal orang-orang ini. Lah, kok kamu kesini? Ayu tidak menjawab apa-apa. Dia hanya menunjuk hidungnya. Kenapa hidungnya? Tanyaku penasaran. Obrolan ini kayaknya terlalu pribadi untuk 2 orang yang baru kenal, kata Ayu. Dia lalu tersenyum. Dia lalu menatap ke arah rumah Pak Ino. Sebagai seorang penulis, kalimat Ayu tadi seperti tantangan buatku. Rasa penasaranku membuncah, mencoba menguak misteri hidung Ayu. Melihat gelagatnya, tidak mungkin aku memaksa dia untuk bercerita. Jadi aku mencoba membuka obrolan ke hal lain. Ayu cukup terbuka ketika topiknya berbeda. Di pinggir jalan itu, obrolan basa-basi kami mengalir. Perempuan ini mulai utuh di kepalaku. Aku tahu Ayu lulusan sebuah perguruan tinggi swasta yang baru saja masuk berita karena ada kasus narkoba.
Dia masih mencari pekerjaan. Susah kalau nggak ada orang dalam, kata Ayu. Dia diam sebentar lalu melanjutkan kalimatnya setengah tertawa. Atau itu hanya alasanku aja ya karena aku nggak laku. Di pekerjaan terakhirku kebetulan aku tidak pakai orang dalam. Aku pakai keberuntungan, kataku. Kamu pasti bisa juga kok, banyak-banyakin ngelamar aja. Kamu kerja di mana? Agensi iklan, dulu. Aku udah resign, mau fokus jadi penulis. Kenapa mau jadi penulis? Tanya Ayu. Aku suka bercerita, jawabku. Hal paling menyenangkan buatku adalah mengubah imajinasi di kepala menjadi cerita yang banyak orang bisa baca. Duduk, diam di dalam rumah, hanya aku, kepalaku, dan kertas kosong yang menunggu diisi. Keluar rumah ke pemakaman begini kurang menarik dong buatmu? Tanya Ayu. Aku menggiling kecil. Pemakaman justru muara cerita paling menarik. Di tiap pemakaman, di luar, di bawah tenda, di antara kursi para pelayat, kita bisa dengar cerita tentang orang yang meninggal ini. Cerita baiknya dia, cerita hebatnya dia. Pada akhirnya yang tersisa dari kita ini, Ayu, adalah cerita untuk disampaikan dari orang ke orang. Kita udah tidak ada tapi ceritanya berjalan. Manusia sementara, ceritanya yang abadi, kataku. Aku mau menulis cerita yang seperti itu. Cerita yang sempurna. Ayu tertegun, matanya terlihat berbeda. Menarik banget. Aku tidak pernah berpikir seperti itu tentang pemakaman. Maaf ya, aku aneh, kataku, menggaruk kepala. Itu adalah kalimat terakhir sebelum kami bertukar nomor WhatsApp. Memang, awalnya aku berniat memecahkan misteri hidung Ayu. Tetapi aku dan Ayu malah larut ke dalam masa saling mengenal satu sama lain yang terlalu dalam. Rasa penasaran atas hidungnya itu pun terlupakan olehku begitu saja. Salahkan ini pada obrolan kami ternyata banyak kecocokan. Kami menyukai buku yang sama, makanan ringan yang sama, serial Korea yang sama. Seperti menonton film dengan kecepatan 1,5 kali dan memencet pause di adegan-adegan seru, hari-hariku berjalan juga seperti itu. Hanya berhenti di waktu-waktu bersama Ayu. Malah, waktu berjalan lambat bersamanya. Sepanjang hari kerja, pekerjaanku hanya menulis. Aku belum menghasilkan apa-apa. Hidupku masih berpegangan pada tabungan semasa kerja. Ketika weekend datang, pemeran utamanya adalah aku dan Ayu. Semua kegiatan cute date kami lakukan. Dapat inspirasi dari TikTok, kami pergi ramen date, kencan sambil makan mie Jepang yang terlalu asin. Di waktu yang lain, kami kencan di perpustakaan di balik rak buku penuh debu. Jangan lama-lama ya, nanti asma aku kumat, kata Ayu. Aku udah dari tadi, balasku. Kadang ketika weekend tiba dan aku sedang menggebu-gebu ingin menulis, Ayu akan menemaniku seharian di kafe langganan dengan buku di tangannya. Dia tenggelam dalam kata-kata di bukunya. Aku merangkai kata dalam Google Docs. Setiap kali aku mumet, aku berdiri lalu berjalan kaki di parkiran kafe. Ini selalu membantuku lebih gampang untuk berpikir. Pada suatu sesi menulis, aku berkata, beres nih tulisanku. Kamu bikin apa? Tanya Ayu. Cerpen, buat koran lokal di Surabaya, kataku. Mau tahu ritualku kalau naskah sudah selesai nggak? Ayu mengangguk. Aku perlihatkan kebiasaanku itu. Setiap selesai menulis cerita, tepat di titik terakhir cerita tersebut, tombolnya aku pencet keras-keras lalu aku tahan sehingga yang terlihat seperti ini. Sebuah rangkaian titik yang panjang. Kenapa harus berlebihan gitu? Tanya Ayu. Biar puas aja, kataku, nyengir lebar. Nanti paling sama editornya dibuat satu aja titiknya. Gak mungkin terbit dengan banyak titik ini. Penulis emang aneh-aneh ya, kata Ayu. Itu modal kami, kataku. Cerpen itu terbit di koran lokal. Aku hanya tahan membacanya selama 2 menit, karena aku merasa cerpen itu jelek sekali. Banyak kesalahan yang kubuat, tema cerita tidak tersampaikan, karakternya terlalu 2 dimensi, deskripsi adegannya juga terasa kering. Aku harus menulis cerita baru, cerita yang lebih bagus, cerita yang sempurna. Ayu selalu jadi teman curhatku di seluruh proses kreatifku. Ketika ide habis, dia ikut membantu mencarikannya. Kami browsing internet, ngobrol, dan brainstorming. Dia membantuku menyortir notes-notes random yang ada di handphoneku. Di hari yang baik, aku bisa dapat sampai 3 ide cerita baru. Di hari yang buruk tidak dapat apapun, tetapi setidaknya aku menghabiskan waktu berdua dengan Ayu. Itu tidak pernah sia-sia. Ayu pernah bertanya, kenapa kamu gak tulis cerita hidupmu? Aku menjawab, hidupku tidak menarik, tidak ada yang pantas diceritakan. Aku memang dari dulu sendirian, tidak punya teman apalagi sahabat. Keluarga juga sibuk bekerja. Orang tua yang kerja di perusahaan media sering tidak tersedia di tanggal merah. Mungkin inilah kenapa aku jadi penulis cerita. Karena hidupku sendiri tidak bagus untuk diceritakan. Aku ingin membuat kenyataan yang lain dari hidupku sendiri. 8 bulan aku dan Ayu saling kenal, cinta timbul tanpa aba-aba. Pada sebuah hari mendung, pulang dari makan di pinggir jalan menuju parkiran, gerimis turun dan puncak kepala kami mulai basah. Selembar karton aku ambil dari pinggir jalan sore itu, lalu kami berteduh berdua. Baju kami basah, tapi anehnya kami merasa hangat. Di saat ini, cinta turun di bawah payung karton. Aku sayang kamu, kataku. Aku juga sayang kamu, balas Ayu.
Seperti menonton film dengan kecepatan 1,5 kali, tahu-tahu hidup berjalan 1 tahun. Aku masih menjual tulisanku di berbagai media. Kadang menulis cerpen, kadang future. Lagi-lagi semua yang kutulis tidak bisa aku baca ulang karena setiap selesai menulis, aku merasa tulisanku masih aja buruk. Aku terus berusaha mencari cerita terbaik untuk ditulis. Pada saat yang sama, sebuah production house menawariku untuk menulis sebuah film layar lebar. Kesempatan yang tidak aku sia-siakan. Produser memintaku menulis horor karena itu genre yang lagi laku. Aku ikuti, meskipun aku bukan penggemar horor. Aku habiskan seluruh waktuku untuk belajar dan menulisnya. Ayu akhirnya diterima bekerja sebagai produser podcast untuk seorang dosen Universitas Indonesia tanpa orang dalam. Tugas utamanya mengelola podcast ini dan menjadikannya kekinian. Kamu kan masih 23 tahun, bisalah bikin podcast saya jadi keren, kata si dosen. Setiap Senin mereka meeting. Si dosen selalu mengubah-ngubah konsep podcastnya. Tergantung apa yang dia lagi dengarkan weekend sebelumnya. Masukin jokes ya, kata si dosen itu. Bikin jadi kayak podcast grup komedian itu, GJLS. Lucu sekali si Hasmi itu. Di Senin berikutnya, selain Deddy Corbuzier belum ada lagi podcaster botak kan ya? Apa saya pelontos saja, gimana Ayu? Lalu Senin berikutnya, studio ini lumayan angker sih. Beneran, kita bikin cerita-cerita horor aja. Lagi rame tuh. Kamu bisa kesurupan gak? Setiap akhir pekan kami masih rutin pergi keluar rumah. Istirahat sejenak dari pusingnya bekerja. Ngobrol sampai yang tersisa hanya keheningan yang nyaman. Pada suatu malam yang banyak nyamuk, entah bagaimana, obrolan kami mengarah ke rahasia masing-masing. Aku cerita pernah mencuri mangga dari rumah tetangga ketika kecil. Ayu cerita tentang dulu pernah melihat orang mencuri motor di dekat rumahnya. Ayu tahu siapa orangnya, tapi dia tidak berani mengatakan pelakunya sampai sekarang. Lebih rahasia lagi dong, kataku. Yang paling bikin kaget. Ayu terdiam. Dia menimbang-nimbang sebentar lalu berkata, "Kamu ingat gak? Aku kadang suka minta waktu sendiri. Itu sebenarnya ada kegiatan yang aku gak pengen kamu tahu." "Ayu, jangan macem-macem deh." Aku menggeleng-gelengkan kepala. "Jangan bilang kamu sebenarnya begal ya?" "Ya gitu ya." Ayu menunjuk hidungnya. "Ini rahasiaku, hidungku." Itu misteri yang aku sudah lupa untuk aku pecahkan. Untung kamu ingetin. Aku mendekati Ayu. Rasa penasaran itu timbul kembali. "Jadi kenapa hidungmu?" "Janji kamu tidak akan menganggap aku aneh?" tanya Ayu. "Tidak ada yang seaneh aku, Ayu." Ayu menghela napas. Dia memegang tanganku. Dia lalu berkata, "Aku bisa mencium kematian." "Maksudnya?" "Dari kecil, aku bisa mencium kematian. Ketika ada orang meninggal, baunya harum sekali. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak datang melihat pemakaman. Karena baunya begitu mengundang." "Oh, makanya waktu Robert meninggal..." "Robert siapa?" Oh iya, Robert itu namanya." Ayu memegang tanganku. "Jadi, ketika aku pura-pura sibuk, sebenarnya aku beberapa kali pergi ke pemakaman orang. Duduk di luar hanya untuk mencium baunya." Tentu aku tidak percaya. Orang macam apa yang bisa mencium kematian? Namun aku melihat sendiri dengan mata kepalaku bagaimana Ayu begitu meyakinkan. "Kamu sekarang tahu kan? Jadi aku gak perlu pura-pura ada kegiatan lagi," kata Ayu. Lalu kami berpelukan. Berbulan-bulan bergadang untuk menulis, akhirnya skenario film pertamaku selesai juga. Produser puas, syuting dijadwalkan secepat kilat. Tahu-tahu filmnya tayang di bioskop. Filmnya sukses besar, judulnya Berenang Dalam Kubur. Film horor tentang pocong yang dulunya perenang hebat. Setiap kali dia gentayangan, dia terbang dengan gaya punggung tanpa tangan tentu saja. Anehnya, kesuksesan Berenang Dalam Kubur membuka rongga yang dalam di hatiku. Aku sebenarnya tidak puas melihat hasil jadinya, tapi orang-orang malah menyukainya. Produser film meminta aku membuat yang serupa. Production house lain berebut ingin membajakku. Aku melakukan apa yang bisa aku lakukan, terus menulis. Ayu punya masalahnya sendiri. Semakin lama dia semakin peka dalam mencium kematian. Kadang dia bisa mencium orang yang hendak meninggal. "Tukang nasi goreng di dekat rumah, baunya lumayan harum pagi itu," kata Ayu. "Malamnya dia meninggal dalam tidur." Ini membuat Ayu tersiksa. Ketika di mall, Ayu beberapa kali minta pulang karena bau harum itu. Kata Ayu saat menuju parkiran, "Tahu mas-mas yang pakai topi hijau di depan kafe tadi? Ada harum kematian keluar dari badan dia. Aku gak tahan ngebayangin bagaimana hidupnya akan berakhir. Gak enak ya rasanya. Mengetahui kapan orang tersebut mati, itu hal yang terburuk. Kamu gak mau kasih tahu kalau orang itu akan mati. Siapa tahu dia bisa jaga-jaga." "Lalu apa? Bikin dia stres dan kepikiran." "Iya juga sih," kataku. "Lagian, kita gak bisa melakukan apa-apa juga. Jika sudah saatnya, maka sudah saatnya," kata Ayu. Di dalam mobil, mata Ayu kosong, dia hanya memandangi jalan di depannya. "Kamu baik-baik aja?" tanyaku. "Kita hidup hanya meminjam waktu, Ray," kata Ayu. "Entah berapa sisa detik kita di dunia, kapan aja bisa selesai ya." "Serem banget omonganmu."
Betapa seringnya kita hidup tapi gak pernah ngerasain hidup, Ray. Betapa seringnya momen itu lewat. Momen kayak gini. Ayu, kataku. Kok kamu ngomong gitu sih? Aku mau kita menikmati momen ini. Sebentar aja. Aku memegang tangannya. Momen itu kami nikmati. Aku, Ayu, dan kilau lampu kota malam itu. Menjawab kekosongan, aku membuat film lagi. Filmnya kembali sukses. Aku kembali kosong. Begitupun berikutnya. Seperti disiksa roda kreatif, selalu ada karya keluar dari pikiran, tetapi selalu ada rongga yang dibuat. Aku tidak bahagia lagi menulis, karena aku semakin jauh dari menulis cerita terbaik itu. Seorang teman bilang aku kurang bersyukur. Lo punya duit dan terkenal, katanya. Mungkin dia benar, tetapi perasaan ini tidak bisa aku bohongi. Perasaan kenapa aku menulis semua cerita ini. Untuk ulang tahun podcast tempat kerjanya, Ayu mengundangku jadi bintang tamu. Aku take podcast bersama si dosen, bosnya Ayu. Sebelum syuting ketika briefing, si dosen minta ada gimmick yel-yel dari salah satu anak magang. Ebel Cobra sering yel-yel di Vindes, lalu ngelakuin hal random di studio. Lucu dia. Jadi kita mau coba kayak gitu. Anak magang, kamu jadi Ebel Cobra saya. Mulai hari ini nama kamu Anton Cacing, kata si dosen. Obrolan selama podcast berlangsung lancar. Di ujung podcast si dosen berkata, saya pernah mencoba bikin skenario film. Keren tuh pak, kataku. Nah, saya punya pertanyaan. Dosen itu membenarkan posisi mic podcastnya. Bagaimana kita tahu ceritanya selesai? Kalau sudah saatnya berakhir. Maksudnya? Kalau sudah saatnya berakhir. Iya, kapan? Kadang penulisnya sendiri tidak tahu. Setiap cerita punya nasibnya sendiri. Tapi cerita selalu selesai ketika dia harus selesai. Dosen itu mengangguk-angguk. Lalu tiba-tiba Anton Cacing masuk, mengeluarkan yel-yel, dan membanting meja. Dalam perjalanan menuju stasiun kereta, Ayu menemaniku. Seperti biasa, ketika kami di mobil berdua, aku memegang setir dengan tangan kanan, sementara Ayu menggenggam tangan kiriku. Menikmati momen dalam hening. Menikmati nyamannya kami berdua. Sore itu aku akan berangkat ke Semarang untuk mendatangi sebuah promo film. Sudah biasa kami seperti ini. Aku memarkirkan mobil di stasiun, kami lalu ngopi berdua menunggu kereta, kami berpelukan, aku naik kereta, lalu Ayu menyetir mobilku pulang. Ketika berjalan ke kafe dekat stasiun, mataku mengarah ke depannya. Seorang pedagang balon memberikan sebuah balon kepada anak yang sedang menangis. Aku membuka notes handphone dan mencatat adegan tersebut dengan satu kalimat. Pedagang balon yang susah laku karena tiap ada anak menangis dia memberikan balonnya. Lumayan buat modal cerita nanti. Di kafe aku jadi membongkar-bongkar notesku. Kesal kenapa dengan notes sebanyak ini aku belum juga bisa menulis cerita terbaik yang bisa aku banggakan. Lalu terbaca kembali notes lama itu. Perempuan cantik di pemakaman. Notes bertahun-tahun yang lalu. Notes ketika dia masih belum bernama di hidupku. Aku melihat ke arah Ayu yang sedang memesan kopi, lalu aku tertawa kecil. Lucu juga bagaimana hidupku menulis ceritanya sendiri. Lucu bagaimana setiap hari pekerjaanku mencari cerita yang sempurna, sampai-sampai aku lupa aku sedang menjalani cerita yang jauh lebih sempurna daripada apapun yang bisa keluar dari kepalaku. Seperti kata yang terangkai menjadi kalimat, yang terangkai menjadi paragraf, yang utuh menjadi cerita. Serpihan-serpihan peristiwa yang aku alami bersama Ayu telah terangkai menjadi sebuah cerita indah. Sebuah cerita cinta tentang dua orang yang saling menemukan satu sama lain. Ayu membawa 2 gelas kopi. Dia tidak berkata apa-apa. Dari mobil dia memang tidak berkata apa-apa. Mungkin dia sedang tidak mood untuk bercerita. Aku tidak pernah memaksakan Ayu untuk menceritakan perasaannya kalau dia memang tidak ingin. Perempuan ini masih sama dengan perempuan yang kutemui di pemakaman Robert. Bedanya payung merah itu sudah rusak, sudah lama dipensiunkan. Sekarang dia hanya membawa payung kecil hadiah lomba sebuah bank. Aku memandangi mata Ayu, mata teduh itu. Lalu aku larut di dalamnya. Di matanya aku menulis cerita kami di masa depan nanti. Seperti film yang bermain di pupil matanya, aku membayangkan melihat siluet kami bergandengan tangan. Adegan-adegan itu tergambar. Ayu menemaniku kerja, aku menemaninya curhat. Kami tertawa dan menangis. Kami menggendong seorang anak yang entah namanya siapa. Kami pelan-pelan tambah tua dan tambah menguatkan. Kami, keriput dan lelah, duduk berdua di suatu taman, berpelukan. Semua adegan di masa depanku dan Ayu tersusun tanpa usaha. Ini yang aku cari. Ini cerita yang sempurna. Cerita aku dan Ayu. Namun ini bukan untuk ditulis. Ini untuk dijalani. Untuk kami nikmati berdua saja. Aku menghela napas panjang. Momen ini terlalu indah untuk tidak diresapi. Bibirku lalu bergerak sendiri mengabaikan otak, mengikuti hati. Aku berkata ke Ayu, aku mau menikahi kamu. Ayu masih diam saja. Dia tampak muram. Terlalu cepat ya. Dia menggeleng. Ayu melihat ke arah wajahku. Air mata menggenang di ujung matanya. Dia berkata, aku takut. Loh, kenapa takut? Ayu menggeleng. Wajar kalau kamu takut. Pernikahan itu keputusan besar.
Kamu mungkin perlu waktu untuk berpikir, kamu mungkin masih ingin untuk, aku mau menikah dengan kamu, kata Ayu. Tapi aku takut. Ayu memelukku, semakin lama semakin kencang. Dia menggaruk hidungnya, menghapus air matanya. Aku melepas pelukan lalu melihat wajahnya. Dia paling cantik kalau sore-sore seperti ini. Lagi gak enak badan? Enggak. Terus? Ayu menggandeng tanganku. Jangan naik kereta itu ya. Kenapa? Tanyaku. Aku masih mau sama kamu. Ayu menarik tanganku. Jalan-jalan aja yuk. Batalkan naik kereta itu. Oke, kataku. Apapun yang kamu mau, kemanapun kamu minta. Aku membuka pintu kafe, melangkah keluar dari stasiun bergandengan tangan. Di pinggir jalan aku melihat anak kecil lain. Baru saja mendapatkan balon dari si pedagang baik hati. Si anak tersenyum lebar membawa balonnya pergi. Pegangannya mengendur, balonnya terlepas, terbang ke arah jalan raya. Refleks aku berlari mengejar balon tersebut, mencoba untuk segera mengambilnya sebelum hilang di bawah angin. Aku berlari kencang ke tengah jalan. Lalu, semuanya berjalan begitu lambat. Termasuk bunyi klakson yang perlahan terdengar mendekat. Begitu nyaring, begitu panjang. Seperti barisan titik yang biasa aku buat di akhir sebuah cerita.